I'm in trouble, I'm an addict, I'm addicted to this girl. She's got my heart tied in a knot and my stomach in a whirl. But even worse, I can't stop calling her. She's all I want and more, I mean damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menginterview seorang mahasiswa alumni dari salah satu sekolah kedinasan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, beliau mendapatkan predikat cum laude dari jurusan yang beliau pilih dengan jenjang pendidikan D3. Oke. Sebelum lanjut ke pergunjingan sih? Sebelum kita lanjut ke obrolan lebih mendalam, bagaimana struggle yang beliau lewati hingga mendapatkan predikat cum laude, kita persilakan kakak cantik ini memperkenalkan diri. Namanya siapa, hobinya, makes, makanan kesukaan, mikes, warna, Facebook, Twitter, Instagram, and anything about her. Halo, nama saya Nindres Kesriani, umur saya 21 tahun. Saya lulusan D3 Kebidanan di Politeknik Kementerian Kesehatan Tanjung Pinang. Nah, apa lagi ya? Nama cowok. Alhamdulillah saya tidak pacaran lagi. Jomblo. Ayo komen di bawah. Canda sayang. Canda sayang. Oke, beliau juga salah satu atlet judi. No. Atlet race. Nah, pernah berlomba pada tingkat tertinggi, yaitu tingkat nasional, yaitu di PON Remaja tahun 2014. PON Remaja 2014 tingkat nasional itu di Surabaya. Kemarin saya lihat ada di Instagram Anda ada ke Malaysia, ke Jakarta, ada di Batam. Itu jalan-jalan hambur-hambur uang atau karena dibayar pemerintah atau gimana? Enggak, itu ikut turnamen. Kebetulan tuh setiap tahunnya itu ada lomba kayak siswa nasional, Liga Bred Siswa Nasional, Liga Bred Mahasiswa Nasional. Nah, yang kemarin yang saya ikut di Jakarta itu grand finalnya Liga Bred Mahasiswa Nasional. Kalau yang untuk di Malaysia kemarin itu cuman kayak apa sih namanya? Sparring. Iya, cuma untuk sparring aja. Oke, jadi for your information, beliau bukan hanya seorang yang memiliki otak cerdas, karena dari SD, SMP, dan SMA beliau mendapatkan peringkat yang bagus dalam sekolahnya. Kemudian dari SMA ya Anda menjadi atlet kartu-kartu itu. Iya. Lanjut ke kebidanan. Iya, kebidanan. Bagaimana ceritanya Anda bisa menjadi seorang bidan? At the same time, Anda juga sebagai seorang atlet kartu. Nah, itu kayaknya itu adalah suatu kebetulan banget ya. Karena di saat itu kan di zaman SMA di awalnya kenapa saya bisa ikut main kartu, karena kan di SMA 4 Karimun kan banyak ekskulnya. Ada ekskul bagus ya. Masih banyak lagi Big Air dan sebagainya. Nah, karena di saat itu ekskul tersebut kurang diminati karena mungkin orang belum tahu kayak mana update itu kan. Jadi, dan saya waktu itu masuk Padus itu, di Padus itu kan biasa kalau pertama-tama awal masuk Padus kan kayak ada apa sih namanya, kayak orientasi gitu. Oke. Masa perkenalan. Dan di situ adalah kakak-kakak yang bikin saya takut, dan akhirnya ada guru olahraga saya bilang, udahlah ikutin aja, ikut bridge aja. Awalnya kan pusing tuh, kayak mana belajarnya sampai 2 bulan itu belum ngerti amat. Terus banyak, dan pada saat itu banyak turnamen, jadi sering turnamen. I see. Jadi pertama karena ketidakcocokan dalam suatu organisasi hingga adanya panggilan alam ya, akhirnya masuk ke organisasi kartu tersebut. Seiring berjalannya waktu ya, karena beliau juga seorang yang lancar dalam pelajaran matematika ya, jadi nggak bisa dipungkiri kenapa beliau bisa bergabung dalam wadah dalam komunitas atlet tersebut begitu. Dan alhamdulillah waktu itu kan banyak turnamen, jadi sering ikut, dan akhirnya ada kayak Liga yang PON itu, Liga Nasional itu sering ikut. Jadi, dan alhamdulillah sering dapat juara juga tiap bulannya. Jadi kalau udah
itu kenapa paling sering ikut, paling mau kali ikut karena setiap bulan kan ada kayak turnamen itu. Nah, uang dan turnamen itu menghasilkan uang dan uang itu bisa untuk bayar komite. Sampingan, benar sekali. Pemikiran otak-otak matematika, begitu. Untuk komite, dan waktu saya itu ada beli baju pramuka kan yang angka 13 kemarin ya, beli baju pramuka. Dan karena mungkin pengurus-pengurus GAPSI tersebut udah kenal waktu zaman SMA, jadi pada saat kami kuliah itu pas bertepatan dengan akan diadakannya Porprov dan olahraga provinsi. ya, dan pekan olahraga provinsi itu kan di Tanjung Pinang. Nah, waktu itu Setempat. di Tanjung Pinang tuh atlet Sendiri. ya, atlet sendiri itu untuk bagian wanitanya itu akhirnya karena kami itu pernah mengikuti Porprov juga waktu zaman SMA, jadi kami diajak ke Tanjung Pinang Oke. jadi pemain pengganti. Jadi pemain pengganti. Jadi itu sedikit kita singgung bagaimana jalan beliau hingga bisa mendapat predikat sebagai seorang atlet negara. Atlet negara itu kan namanya. Tapi ke provinsi juga mengatasnamakan negara. Kemarin kan Anda ke Malaysia bawa nama Indonesia kan? Bukan hanya di sekitar Iya. Indonesia tapi di luar negeri, di negara makcik. Dan alhamdulillah waktu itu kami mendapat peringkat ke-13 dari 39 yang ikut. Nah, luar biasa bukan? Full package, full. Oke. Pada akhirnya, kenapa Anda memutuskan untuk kuliah di D3 Kebidanan? Kenapa saya memutuskan untuk di situ? Karena awalnya itu sebetulnya saya ingin masuk ahli gizi. Oke, oh. Iya, saya sempat ikut SBMPTN. SNPTN dulu, saya mau ambil ahli gizi di Poltekkes Malang. Oke. Saat itu karena orang tua saya tidak mengizinkan saya untuk keluar dari kota Tanjung Pinang. Jadi akhirnya di SBMPTN itu saya mendaftar di Umrah, tepatnya di ilmu pemerintahan. Dan akhirnya saya lulus. SBMPTN lulus nih di Ya. Umrah, ilmu pemerintahan. Jadi Nah, kok jadi melenceng ke Poltekkes sudah lulus padahal? iya begitulah jalan cerita saya. Jadi begini, karena saya udah lulus, jadi kan ngobrol lah sama orang tua. Jadi ada beberapa pertimbangan Hmm? dan ibu saya ini mengatakan, nak coba aja lah daftar di Poltekkes. Waktu itu pendaftarannya udah mau tutup. Mepet ya. Mepet banget kan. Jadi coba aja lah mantau lulus gitu kan. Oke. Jadi sekali itu ikut tes, adalah sama rekan saya juga gitu kan. Ya belajar sama-sama lah, cuman kalau pas ngikut itu udah nggak kayak aku harus lulus gitu, enggak. Cuman kalau aku lulus berarti ini jalan aku, udah gitu. Oh, nggak terlalu kekeh ya, Iya. tapi tetap ikuti prosedur yang ditetapkan oleh orang tua. Kenapa orang tua Anda menawarkan Anda untuk berkuliah di D3 Kebidanan? Apakah Ya pertama yaitu karena Poltekkes itu kan adalah sekolah kedinasan ya. jelas Ya yang pasti, kelasnya Iya, yang pasti- you know lah what I yang pastinya mean. kalau lulusannya itu terjamin lah ya. Terjamin, oke. Terus kebetulan sekali ibu saya ada seorang bidan, jadi saya diharapkan bisa melanjutkan Kliniknya, kiprah yang telah dia ciptakan agar dilanjutkan oleh Putri. Kalau anak anak keberapa? Saya anak ketiga. Anak ketiga itu panggilannya apa ya? Kalau pertama kan Putri Sulung, mudah gitu. Nggak tahu saya putri apa ya, putri tengah atau putri apa. Oke, ternyata semua inspirasi dari orang tua Anda dan pada akhirnya Anda menyetujui untuk mengikuti pendaftaran tersebut dan melaksanakan ujiannya. Iya. Bagaimana dengan kondisi SBMPTN Anda? Apakah Anda juga mendaftar ulang di Umrah? Waktu itu kan udah keluar hasilnya, jadi saya ikut ujian lagi di Poltekkes. Jadi saya tunggu nih yang di Poltekkes lulus atau enggak, dan alhamdulillah waktu itu saya lulus. Jadi saya pikir udahlah, berarti ini jalan saya, berarti memang apa yang diinginkan ibu saya itu kayaknya cocok untuk saya gitu. Dan akhirnya udah saya lepas aja yang di Umrah itu, saya nggak ambil lagi. Oke, berkah orang tua ya. Ya, karena mengingat dan menyebabkan kalau Poltekkes itu kan istilahnya lulus
maksudnya lulusnya itu Sesuai target. iya harus sesuai target. Kalau universitas Kurikulumnya kan beda ya dari Kementerian Kesehatan sendiri. Jadi memang sudah diatur semester sekian belajarnya sekian, semester sekian harus sekian, begitu ya. iya lebih mudah. Oke, bagaimana dengan awal masa-masa Anda kuliah di sekolah kedinasan tersebut? Karena seperti kita ketahui bahwa sekolah kedinasan kan biasanya dicerminkan oleh perpeloncoan, adanya perbedaan, adanya dinding antara senior dengan junior, terus peraturan yang ketat, semua serba diatur, hampir tidak ada beda dengan masa-masa di SMA. Apakah itu benar atau hanya Kalau menurut saya ya, ketika saya berkuliah di Poltekkes, memang ada kayak dinding itu antara junior sama senior. Oh. Cuman kalau untuk apa perpeloncoan? perpeloncoan? Ya, perpeloncoan itu nggak ada. Karena paling kalau senior itu mengaturnya sesuai dengan aturan kampus, seperti sering menegurin sih, senyum sapa, salam sopan santun. Karena kan memang dalam kalau sebagai seorang bidan kan itu sangat diperlukan kan. Bagi seorang tenaga kesehatan memang harus senyum, sapa, salam. Berarti masih dalam koridor yang tepat. Iya, kayak nggak boleh pakai cincin. Oh, Bidan nggak boleh pakai cincin sayang. berarti nggak boleh pakai pernak-pernik. Jadi gimana mau gelang Daniel Wellingtonnya? Nah, karena ketika dinas kan bidan berhubungan dengan pasien pasien. harus Kalau- steril. ya, harus steril, menggunakan cincin, jam tangan. Membawa bakteri ya, Iya. nanti bisa membahayakan orang lain. Anak bidan kukunya nggak boleh panjang. Jadi nggak bisa dong. Pedi manicure. Ya. Terus nggak boleh apa ya kalau di asrama tuh nggak boleh pakai perhiasan. Oh, ada asramanya. Iya, di Poltekkes Jadi- ada asramanya. Jadi selama 3 tahun Anda kuliah Anda tinggal di asrama atau gimana? Tidak, di Poltekkes itu wajib asrama selama 1 tahun. Oh, Karena- jadi hanya semester awal saja. Iya, menurut saya itu adalah suatu hal yang bagus karena Kenapa? kan istilahnya kita kan baru pindah dari daerah satu ke daerah yang maklum lah ya, kalau seandainya untuk anak-anak pulau kan paling Kita pindah. berimigran ya Iya. dari suasana rumah yang nyaman ke suasana sekolah tingkat lanjut, yang beradaptasi dengan lingkungan yang baru. di asrama pun banyak maksudnya ada yang beberapa yang diatur seperti pulang nggak boleh jam Oh, peraturannya 9. tetap tidak boleh pulang jam 9. Hmm, Itu asramanya layak. layak sekali. Dan Per kamar berapa orang? per kamar itu ada yang 4 dan 5 tergantung besar kamarnya. Dan menurut saya itu nyaman sekali ya dengan, dan untuk ukuran asrama itu sangat amat murah kan, cuma 50.000 sama sekitar. Air, listrik udah ditanggung. Iya. Makan, catering atau gimana? Kemarin ada catering, cuman bisa makan di luar juga, bisa mau catering, bisa boleh makan. Oh, ada pilihannya, Ada terserah. terserah. Oke, berarti Anda tinggal di asrama selama 1 tahun. Iya. Setelah itu Anda beli rumah atau beli apartemen atau gimana? Saya ngekos, saya kos di Tanjung Pinang. Oh, Anda ngekos. Di daerah ngekos. situ juga masih di. Di dekat daerah Poltekkes juga. Iya. Apakah tidak boleh kita tinggal di asrama selama 3 tahun? Memang peraturan hanya boleh setahun atau gimana? Sebetulnya boleh. Itu bagi orang yang ingin saja, cuman Tapi kalau- capek ya, Wak, diatur terus. Iya, capek. Walaupun kan kita kan nanti dinas, masa kan dinas kan pulang harus jam 9 ya, nanti pasti harus titip jam kunci pagar, jam ini, jam itu. Repot, oke. jadi- Sesuai dengan situasi yang ada. Oke. Lagian kan adik-adik tingkat baru masuk kan banyak, jadi kayaknya Numpuk. Iya, numpuk. Harus ada perpindahan. Oke. Rantainya jelas. Oke. Jadi awal-awal apakah Anda langsung mendapat predikat pertama pada semester awal atau Anda berjuang dari nol? awal saya kuliah itu karena mungkin udah terbiasa santai ketika SMA, jadi saya itu lebih ketika kayak presentasi lebih kayak aktif itu. Cuman kalau untuk belajar ketika UTS itu memang dari SMA itu saya malas, udah malas sekali untuk belajar karena memang dari SD SMP itu jarang sekali untuk belajar. Cuman karena mungkin saya udah kebiasaan untuk tidak belajar itu, di pas semester 1 tuh saya pas UTS pas UAS santai-santai aja. Jadi pas
pas hasilnya keluar, Anda tahu saya ranking berapa? Berapa? Saya ranking 7 pemirsa, dengan IP 3,34. Saya tidak shock. Anda masih dalam koridor 10 besar. Kak, maaf ya kak, Anda masih dalam koridor 10 besar. Saya kira Anda ranking 30 dari 30 mahasiswa. Tapi itu merupakan suatu kesalahan besar bagi keluarga saya pemirsa. Wow. Karena yang harus Anda ketahui bahwa kakak saya adalah alumni Poltekkes juga. Oh, jadi kakak Anda juga alumni dari sekolah tersebut. Dan Jurusan? jurusan kebidanan. Suatu keluarga luar biasa, keluarga bidan. Nanti kalau dia mau melahirkan tinggal dibantu mamanya. Kakak melahirkan tinggal dibantu mamanya. Luar biasa. Dan kakak saya itu dari awal pertama masuk dia sudah menduduki peringkat pertama. Jadi ketika saya diketahui peringkat ketujuh, saya sudah dicaci maki oleh ayah saya, pemirsa. Oke, saya paham. Sudah ada acuan sebelumnya. Jadi bisa dibilang sudah ada beban yang harus dipikul, yang harus dipenuhi. Oke. Tapi Anda berpikir nggak sih sebelum Anda mengambil keputusan untuk masuk ke Poltekkes sesuai dengan perintah ibu Anda, terpikir nggak kakak saya alumni Poltekkes, jadi saya harus bisa setidaknya setaraf dengan beliau, kalau enggak saya akan dibanding-bandingkan. Sempat nggak terpikir sebelum pada akhirnya Anda memutuskan untuk ujian masuk di Poltekkes? Waktu itu saya nggak berpikir sampai ke situ ya, nggak ada sampai, paling cuman oh ini adiknya Risa, ini. Cuman kalau untuk pikir dan untuk dibanding-bandingkan saya nggak kepikiran sampai Nggak ke situ, terpikir. ya. Oke. Dan akhirnya memang dibanding-bandingkan pemirsa, sangat amat sakit pemirsa. Nah, apa yang terjadi setelah dengan posisi? Tapi setahu saya Anda dari SD SMP juara, tapi Anda malas belajar. Sombong Anda ya? Saya nggak sombong, cuman saya lebih kayak mana ya, lebih suka belajarnya itu ketika betul-betul belajar ketika di sekolah. Kalau di rumah saya nggak mau belajar lagi, di rumah adalah saatnya saya main. Istirahat ya. Jadi pada saat belajar memang harus belajar, pada saat di rumah tidur ya tidur. Ingat itu, pergunakan waktu Anda di tempat yang tepat. Oke. Dan pada akhirnya Anda menerima hasil yang ternyata tidak sebanding dengan apa yang Anda harapkan, dan Anda merasa dirugikan oleh argumen yang dikeluarkan oleh keluarga Anda. Bagaimana Anda mengantisipasinya? Apakah Anda depresi, tertekan, Anda drop, dan pada saat itu Anda juga menerima ilham dan Anda bangkit. Ini bukan ilham smash ya, ini ilham dari Allah Azza wa Jalla. Pada saat itu saya diteleponkan sama ayah saya. Kenapa nih? Oh, kronologisnya sekarang ya. Kenapa nih? Bisa ranking 7, tak belajar nih, kan? Jadi udahlah, udah nggak apa-apa. Gitu, Oh my god. Bagai petir menyambar di siang hari di tengah matahari yang terik ini. Pada saat itu kan setelah menerima hasil nanti kayak ada bimbingan gitu sama teman. Oh, sudah ada pembimbing. Udah ada pembimbing. Saat itulah saya tuh kayak nangis. Pembimbing kayak mana udah nggak tahan lagi karena aduh aku udah pasti aku Tertekan ya. banget. Akhirnya konsultasi ke pembimbing akademik PA. Di situ barulah ada kayak udahlah semester yang akan datang aku nggak boleh belajar lagi. Aku harus belajar. Dan akhirnya pada semester 2 itu naik dari peringkat. Oke, meningkat Iya, dari iya. peringkat 7 ke peringkat 6. Dua. Oh, 2. Luar biasa ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Meloncat 6 tangga, luar biasa hanya karena cacian seorang ayah. Iya, sakit sekali besar. Jadi itu menjadi motivasi Anda untuk membuktikan bahwa Anda deserve. Anda juga sepantar, Anda juga selevel dengan kakak Anda gitu kan. Walaupun masih di bawah ya Dan sebenarnya. itu pun saya kena juga pemirsa. Allah cuma ranking 2, kakak ranking 1 gitu juga lagi pemirsa. Oh my god. Apa perasaan? How do you feel about that? Hampir selesai. Sedih kali karena Kita sudah berjuang mati-matian Iya. untuk memperoleh hasil yang bagus demi beliau, tapi pada akhirnya beliau juga tidak bisa menerima hasil tersebut. Padahal
Itu udah oke loh. Dari berapa siswa, mohon maaf? Dari 39. 3 hampir 40 siswa peringkat 2. Dan IPK-nya itu waktu itu naik 3,50. Dari 3,3 ya 3,50. Mahasiswa yang mendapat IPK 3 aja udah alhamdulillah, Pak. Bapak nggak bersyukur nih, Pak, namanya, Pak. Bapak kalau nonton hati-hati, Pak. Tapi makin kayak mana, makin udah lulus kayak gini baru ngerasa sebetulnya ayah aku tuh nggak salah. Dia tuh cuma maksudnya untuk memotivasi aku aja, dan akhirnya Sadar. ya, Akhirnya pemikiran seorang anak yang cerdas, anak yang memiliki pola pikir untuk mengabdi kepada orang tua hingga ke akhir hayat. lebay. Padahal sebenarnya emang waskah begitu awalnya kan. Iya betul. Kayaknya kayak punya rasa kayak mana gitu. Kayaknya aku harus tunjukkan kalau aku tuh bisa gitu. Dan akhirnya pada semester 3 aku betulan bisa menduduki peringkat pertama. Oh, wow, luar biasa. Berarti dari pada semester 1 Anda biasa-biasa saja, berapa peringkat 7 dicemooh, dapat peringkat 2 juga masih dibilang. Dan pada semester 3 Anda membuktikan bahwa Anda juga bisa. Apa feedback dari Bapak, dari orang tua Anda? Nah waktu itu kayak mana, kayak ada rasa kayak bangga gitu kan sama diri sendiri. Cuman waktu di mahasiswa itu aku tuh langsung kayak foto gitu, aku langsung foto nilai-nilai aku gitu kan, sampai aku tuh cek ayah aku bilang, aku panggilnya bapak kan, Pak, ini hasil semester Nenda semester 3 gitu kan. Nenda bisa dapat peringkat pertama dengan IPK dengan IP 3,93 gitu. Dengan IPK waktu itu 3, berapa ya, 3,52 dan 51 gitu. Jadi kan dia bilang, lihat ya Pak, Nina tuh juga bisa sama kayak kakak gitu. Nina tuh bukan anak bapak yang bodoh, Nina tuh bisa gitu. Sampai akhirnya bapak tuh sampai nelpon, iya anak bapak kayak gitu. Kayak mana ya rasanya tuh, kayak mana. Sakit hati itu emang ada, tapi karena kita berhasil membuktikan, akhirnya kita ingin menunjukkan bahwa lihat sekarang aku juga bisa seperti dia. Aku tidak pantas kau katakan seperti itu. Iya. Dan pada akhirnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi mungkin kan karena udah merasa puas dengan apa yang dicapai, sampai di semester 4 itu ada penurunan. Itu pun karena terlalu banyak mata kuliah yang mengharuskan hafalan, karena aku tuh Kira saya terlalu banyak cowok. ada cowok bisa, cowoknya cuma satu. Jadi pas Anda kuliah, Anda memiliki seorang Adam yang menemani Anda. Apakah beliau juga menyupport Anda? Ataukah sama seperti orang tua Anda mencemooh Anda? Tidak, alhamdulillah setiap saya itu dicemooh sama orang tua saya, dia tuh selalu bilang dalam apa itu udah bagus kok. Dia kembali menyemangati Anda. Wah, luar biasa. Terima kasih kepada Adam yang menemani saya. Adam pada saat itu. Berarti bisa dihitung mantan ya. Oh, luar biasa. Apakah Anda menyesal sekarang beliau sudah tumbuh cantik seperti ini? Oke, semester 4 Anda kembali anjlok, tapi tidak terlalu jauh, tidak terlalu ke bawah. Waktu itu IP saya 3,7 enggak 3,6 dari yang 3,9. Cuman kalau untuk peringkat langsungnya waktu itu turun lagi ke 2. Hanya setangga kok. Apa kembali saya tanyakan, apa respon orang tua Anda? Apakah kembali seperti yang terdahulu atau sedikit Dia cuma mengatakan, terkontrol? gitu. Aduh, bapak nggak bisa lah ya, nanti wisuda maju ke depan sama kayak kakak saya. Tuh, Wah. kakak saya itu pemirsa, maaf ya, dia tidak pernah menduduki peringkat kedua. Dia selalu peringkat pertama, dan pada saat wisuda dia menjadi lulusan terbaik kebidanan, dan ayah saya dipanggil pada saat itu, dan dia mau juga saya melakukan hal yang sama. Luar biasa ya, kepada kakak
Kakak Ninda, Dengarkan suara hati Mbak. Anda telah membebani hidup adik Anda. Asal Anda tahu itu. Kalau Anda nonton video ini, Anda harus minta maaf ke beliau. Tidak harusnya saya. Sudah sadar, padahal sebelumnya karena kau aku kayak gini gitu. Wow. Jadi kembali ada terbebani oleh kalimat yang dikeluarkan oleh orang tua Anda, di mana beliau mengatakan nggak bisa nih saya naik ke podium lagi dipanggil karena anak saya mendapat prestasi yang luar biasa menjadi lulusan terbaik. Apa yang dilakukan setelah Anda mendengar sambaran tersebut? Ya pada saat itu kan dari semester 4 dulu kan baru masuk ke semester 5. Semester 5 itu kembali lagi ya semangatnya kayak semester 3 kemarin, semangat belajar lagi. Pokoknya tuh kalau ada tugas langsung siap gitu. Pokoknya nggak mau nunda-nunda pekerjaan. Dan akhirnya pada semester 5 bisa menduduki peringkat pertama. Namun pada saat kan untuk wisuda itu kan yang dikalkulasikan kan IPK ya. IPK, Karena IP dari seluruh semester. karena pada saat di semester 1 IPK saya itu turun atau rendah, jadi pas dikalkulasikan saya pada saat itu menduduki peringkat keempat. Nah yang dipanggil kan tiga besar. Jadi, udahlah saya udah mulai nyerah, udah mulai kayak mana nih kayaknya lantai saya nggak bisa dipanggil, jadi aku udah pasrah sampai akhirnya udah memasuki semester 6. Aku tuh sampai nelfon bapakku tuh bilang kayak gini, Pak, Nina tak janji ya, gitu kan, Nina tak janji ya bisa bapak tuh bisa maju ke depan. Cuman yang Nina janji itu dari sebanyak mahasiswa yang ada di Poltekkes ini, Nina yang maju sidang duluan. Nah, itulah sampai dan pada saat itu kan pada sibuk dinas, aku tuh sampai udah lah pokoknya aku harus sidang duluan, aku tuh sampai kayak mana ya, dari Kijang ke Pimpinan bolak-balik itu. Pokoknya kan dinas itu kan ada shift malam, shift pagi. Kalau hari ini aku masuk pagi, besok aku masuk malam. Itu pulang dari dinas tuh aku udah di Tanjung Pinang, aku udah harus pulang, aku udah harus menyelesaikan rapor tugas akhir aku. Dan pada akhirnya di pertengahan dinas aku sidang duluan dari mahasiswa Poltekkes berapa ya, dari satu angkatan lah pokoknya, dari D3 kesehatan lingkungan, D3 perawatan, D3 kebidanan, aku yang sidang duluan. Itu janji aku. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil yang akan kita dapatkan, itu benar. Dan pada akhirnya apakah berarti Anda berhasil sebagai cum laude karena Anda sudah mendapatkan predikat tersebut kan? Iya. Bagaimana ceritanya? Dan semester 6 itu kan, di semester 5 kan sebetulnya udah tahu kalau lulusnya pasti pilot. Cuman kalau untuk maju menjadi tiga yang terbaik itu kan kayaknya kemungkinannya udah sangat kecil sekali. Tapi di semester 6 itu karena udah terjadi udah janji walaupun aku nggak bisa masuk 3 besar, aku harus jadi sidang duluan, masuk sidang duluan. Dan ternyata alhamdulillah harapan orang tua aku tercapai karena IPK aku tuh masuk ke 2 terbaik. Karena di saat semester akhir itu alhamdulillah aku mendapatkan IP 3,98. Wow, 2 poin mencapai IP sempurna 4,00. Jadi karena Anda sidang duluan, mungkin itu menjadi poin plus hingga Anda mendapatkan IP 3,98. Karena juga di semester 6 itu kan kayak banyak dinas gitu, jadi lebih ke Prakteknya. Ya, Oke. Satu pertanyaan saya yang kenapa, apa yang membuat Anda terbebani dengan apa yang orang tua Anda katakan? Kenapa bisa saja Anda, inilah aku Ninda, ini yang bisa aku lakukan, aku nggak mau disama-samakan sama kakak aku nggak perlu sama-sama dia untuk menjadi orang sukses, aku bisa sukses dengan caraku sendiri. Kenapa Anda Anda memiliki tekad, aku harus kayak gini supaya orang tua aku kayak gini? aku tuh kayak udah lelah aja gitu dibanding-bandingin terus dari SMA dibandingin kan, dari SMA
Terharu loh. Struggle-nya selain orang tua Anda, di Poltekkes sendiri bagaimana tekanan yang Anda dapatkan? Kalau Poltekkes sih gimana ya, paling cuman persaingan antara Mahasiswa. ya cuma antara juara-juara gitu, sampai kayak gitu. Cuman kalau di Poltekkes itu terima kasih pada pembimbing saya, karena kalau tidak ada pembimbing saya mungkin saya tidak seperti ini. Boleh sebut namanya? Mungkin dia akan nonton video ini. Terima kasih Bu Dewi Mei. Dewi Mei. Ya. Kebetulan nama pembimbing saya Dewi Agustus. Bercanda ya Bu. Ya, terima kasih Bu Dewi Mei. Oke, bersaing tadi itu bersih kan? Nggak yang... No. Jadi emang bersaingnya nilai-nilai yang mereka peroleh itu berbeda tipis dengan yang Anda dapatkan seperti itu. Tapi hubungan baik sesama mahasiswa tetap terjalan kan, terjalin kan. Iya, karena kalau di podcast itu kan memang kayaknya kalau untuk agak sih itu sama. Sirik-sirik untuk saling merendahkan itu nggak, karena yang namanya tenaga kesehatan harus pure dari hati 100% kalau bahasa makcik. 100% harus baik, namanya juga tenaga kesehatannya, jadi harus bisa memberikan pelayanan dengan hati. Oke. Ada nggak sih pengalaman yang paling Anda ingat selama Anda menempuh pendidikan D3 kebidanan? Pengalaman yang saya ingat itu ketika saya dinas PK berapa ya itu? PK 3. PK itu apa? Maaf, jangan sampai salah arti. PK itu Kita tanya sekarang. praktek kebidanan. PK itu Oh, praktek kebidanan. Kira saya penjahat apa No, gitu. no, no. PK itu praktek kebidanan, waktu itu praktek kebidanan yang ketiga. Kan setiap PK itu kan kayak ada laporan kelompok kan. Oke, itu berarti yang ketiga di semester 3. Semester akhir, semester 5. Oh, PK oke. pada saat itu Apa jadi dengan laporan kelompok tersebut? kan ada ketika PK itu kan ada laporan individu, ada laporan kelompok gitu kan. Nah pada saat itu saya tuh mengerjakan yang paling awal saya kerjakan adalah laporan kelompok. Mhm. Dan Anda tahu ketika kelompok seperti mana, Anda tahu kan. Nah ketika itu saya konsul terus laporan kelompok saya kan dengan teman-teman saya. Ketika itu saya Sendiri. ya bisa dikatakan seperti itu, cuman kan adalah bantu-bantu sedikit kan, cuman dan ketika laporan kelompok itu siap, laporan individu kawan saya yang kedua itu siap, laporan individu saya yang terbengkalai pemirsa. Dan pada saat itu udah konsul pertama disuruh ganti tempat tidur, konsul lagi ada yang salah lagi, konsul lagi ada yang salah lagi. Pada akhirnya saya menangis pemirsa, saya tidak bisa menahan rasa sakit hati saya pemirsa. Dan ketika itu pokoknya rasanya ketekan kayak sampai aku tuh bilang sama diri aku sendiri, aduh aku nih bodoh atau kayak mana, kayak gitu. Anda dipergunakan oleh teman sekelompok Anda untuk menyelesaikan tugas kelompoknya, namun tugas individu Anda terbengkalai. Mati kawan aku nonton. Nggak apa-apa, jadi mereka tahu bahwa mereka telah membebani dan akhirnya timbullah seorang cum laude. Iri kan kalian? Makanya kalau ada tugas tuh dikerjakan, tanggung jawab sama-sama, kerjakan sama-sama. Hey, untuk kalian yang ada tugas kelompok tapi nggak mau bikin banyak alasannya, Tapi terima kasih loh, saya yang pintar. betul, kita yang mengerjakan, kita yang pintar. Oke, luar biasa sih, luar biasa. Oke, berarti pengalaman itu yang berkesan, yang paling Anda ingat hingga sekarang. Itu berarti yang meninggalkan rasa sesak di dada. Kalau yang meninggalkan rasa bahagia di dada, pacaran bersama dosen gimana? Yang paling bahagia itu ketika dinas di rumah sakit waktu itu di RSUP di ruang TK, Rumah sakit provinsi daerah, ruang kebidanan waktu itu kan udah bantu-bantu, biasalah dinas kan bantu-bantu makanya
ke pasien yang beli makanan gitu kan, ini deh untuk adik makan, dikasih minuman gitu tuh kayaknya bahagia, kayaknya itu lelah ketika dinas tuh hilang. Jadi penghargaan untuk diri sendiri. Iya. Wow. Terima kasih untuk keluarga yang telah memberi makan. Dari tadi nih isinya terima kasih, menghina. Berarti perjalanan Anda menjadi seorang cum laude lulusan D3 kebidanan sekolah kedinasan itu tidak semudah yang orang pikirkan, tidak semudah dengan apa yang mereka bayangkan. Jadi memang betul-betul bukan Anda didasari oleh pengetahuan yang memang Anda sukai, Anda tidak didasari oleh ilmu-ilmu. Buktinya satu Anda berada di ranking 7. Padahal istilahnya itu bagus. Semua orang tuanya harus canda Pak. Sebetulnya orang tua tuh ingin anaknya kayak mana? Yang terbaik untuk anaknya. Lihatlah dari sisi yang positif. Orang tua tuh ingin, bukan beliau tidak mensyukuri, bukan beliau tidak menghargai, tapi beliau ingin yang terbaik untuk anaknya agar masa depan cemerlang. Dan dia yakin anaknya bisa, makanya dia kayak gitu. Dia paham dengan anaknya, makanya terima kasih Bapak. Siapa sih sebut aja nama lengkap? Samad. Oke, kira-kira, nah setelah Anda mendapat pendidikan umur, bagaimana dengan karir Anda sebagai atlet bridge? Masih lanjut. Kalau kemarin tuh kan ada kayak Ini setelah Anda tamat? ya setelah saya tamat tuh kemarin ada apa ya turnamennya, Kepri Cup. Kepri Cup. Iya, Kepri Cup masih ikut. Diselenggarakan di Tanjung Pinang? Nggak, sekarang kan di Batam. Oh, di Batam. Itu setiap setahun sekali ada, cuman kayaknya di tahun ini mungkin lagi musim wabah juga kan, jadi udah. Oke. Emang karena wabah ini semua jadi rusak. Plan yang sudah kita atur dari awal hancur lebur hanya karena Oke, jadi itulah tadi perjalanan seorang Ninda Rizky Astriani. Bagaimana beliau bisa mendapatkan predikat terbaik, lulusan terbaik di jenjang pendidikan D3 pada sekolah kedinasan. Luar biasa bukan? Seperti yang kita ketahui bahwa tidak mudah untuk mendapatkan predikat lulusan terbaik di perguruan tinggi. Di sini saya bisa mengambil benang merah bahwa setiap apa yang kita lakukan yang menurut kita baik itu belum tentu baik, karena kita bisa mengatur jalan yang kita atur sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi pada saat kita menjalankannya kita tidak tahu kita akan menemukan lembah, gunung atau apapun itu yang bisa saja menjadi halang dan rintangan agar kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Karena sebuah kesempurnaan akan tercapai jika ada perjuangan. Begitu. Kepada Kak Ninda, apakah ada gambaran yang bisa disampaikan sesuai dengan pengalaman kakak untuk orang-orang pemirsa yang menonton ini, kalau apapun yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, tetapi sebenarnya hal itu tidak harus menjadi beban. Hal itu yang harus kita tunjukkan bahwa kita sebenarnya sepadan. Hal itu yang bisa menjadi motivasi. Benar kan? Benar. Jadi apapun yang kamu dapatkan, kata-kata yang kamu dapatkan, apalagi itu perkataan yang menurut Anda itu bisa menjatuhkan Anda, yang Anda harus lakukan yaitu adalah membuktikan bahwa Anda tidak seperti itu. Anda tidak harus seperti itu. Membuktikan itu. Membuktikan, bukan menjadikan semua orang itu sebagai pemata semangat. Oke, benar. Jadi harus dijadikan sebagai bahan bakar kayak mana kita tuh bisa mencapai tujuan yang sebetulnya itu bisa kita capai, bisa kita dapatkan. Jadi sampai bisa dapatkan langsung. Nah, jadi untuk kalian yang mungkin nonton video ini
sini dan sedang berada pada posisi yang kok orang tua aku nggak setuju ya aku kuliah di sini, kok orang tua aku nggak mengizinkan aku kuliah di sini, kok aku harus ikut perintah orang tua aku untuk kuliah di sini. Ingat, mereka yang mengetahui kita, mereka yang telah membesarkan kita, jadi kapan lagi kita bisa mengabdi kepada mereka? Kapan lagi kita bisa membayar budi, membayar jasa mereka? Yang terpenting, apapun yang diinginkan orang tua untuk kita tuh harus sesuaikan dulu dengan diri kita. Apakah ini cocok untuk kita? Alhamdulillah, apa yang diinginkan orang tua saya adalah itu yang cocok untuk saya. Jalani jalan apapun yang sudah Anda dapatkan hingga Anda menemukan kebahagiaan, Anda menemukan kedamaian pada jalan tersebut. Semuanya butuh perjuangan, tidak ada yang tidak butuh perjuangan, tidak ada yang tidak butuh pengorbanan. Karena kesuksesan tidak dicapai dengan mudah, kesuksesan tidak dicapai dengan menganggap remeh apapun yang kita kerjakan. Karena dengan kita menganggap remeh apapun yang kita kerjakan, hal itu yang menjadi bumerang buat kita sendiri. Sudah cukup obrolan kami tentang bagaimana struggle narasumber saya hingga mendapatkan mungkin salah satu penghargaan terbesar dalam hidup Anda. Ada foto wisudanya nanti editor tolong taruh di sini. Foto bersama keluarganya taruh di sini. Oke, sekian video kami pada kesempatan kali ini. Semoga Anda mendapatkan pengajaran dari pelajaran yang telah disampaikan oleh mahasiswi cum laude dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Saya Fikri. Saya Ninda. Sampai jumpa dan bye. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm in trouble, I'm an addict, I'm addicted to this girl. She's got my heart tied in a knot and my stomach in a whirl. But even worse, I can't stop calling her. She's all I want and more, I mean Zen.